Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap saudara ada dalam keadaan sehat, diberkati di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan saudara. Dan dalam podcast Mutiara hari ini kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, menolak Yesus yang lain. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi ini podcast bukan sebuah renungan harian biasa saudara ya. Karena podcast ini berangkat dari keresahan hati kami, tetapi kami percaya ada begitu banyak hikmat pengertian yang bisa saudara dapatkan melalui podcast ini ya. Karena levelnya yang sedikit berbeda, jadi membutuhkan kesungguhan dan keseriusan saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui podcast ini. Karena ada banyak kali juga di dalamnya ada ungkapan-ungkapan satir atau teguran-teguran yang keras yang mungkin sulit untuk diterima oleh jemaat-jemaat biasa ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tuh berangkat dari keresahan hati saya. Karena 2-3 tahun terakhir ini ada begitu banyak muncul ajaran-ajaran yang saya akan terus terang katakan ini ajaran sesat ya. Orang-orang mungkin akan berkata, sesat dari mana? Apa hakmu berkata sesat ya? Mungkin orang-orang akan menjudge saya, kamu gak berhak menentukan ini sesat atau tidak. Ya saya akan memberikan ini sebagai sudut pandang saya. Karena saya sudah istilahnya itu terjun di dalam dunia pelayanan itu sejak akhir tahun 90. Saya juga terlibat dengan begitu banyak pelayanan penginjilan dan pengajaran akan firman Tuhan. Saya juga sudah khatam beberapa kali membaca kitab suci. Saya juga punya begitu banyak referensi karena saya sudah membaca ribuan buku-buku rohani. Walaupun itu masih belum cukup, tetapi paling tidak dari sudut pandang saya pribadi memandang ada muncul ajaran-ajaran ini, saya langsung akan berkata itu jelas sesat. Ada ajaran-ajaran yang tipis ya, tipis maksudnya banyak orang yang masih tertipu, tapi sulit dibedakan karena mirip dengan yang asli pengajarannya ya, karena yang dipelintir itu sedikit aja firman Tuhannya. Tapi kalau yang muncul 2-3 tahun terakhir ini nyata-nyata itu jelas sekali pengajarannya memang betul-betul sesat. Karena sama seperti nas pembacaan kita di sini. Orang-orang ini atau kelompok ini meyakini akan Yesus yang lain. Satu, ada ajaran yang meyakini Yesus kembali berinkarnasi, kali ini dalam bentuk wanita yang datang dari China. Bukannya saya sentimen dengan orang Cina, saudara ya. Tetapi memang ajaran ini muncul dari sana. Dan kemudian Yesus wanita ini menulis lagi kitab-kitab baru. Nah ini kembali meneguhkan lagi. Sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Maka saya akan katakan terus terang ya, pengajaran-pengajaran seperti itu ya jelas-jelas sesat. Kemudian ada lagi, satu lagi muncul ajaran sesat yang datang berbarengan dengan masa pandemi ya. Ya ini pengajaran yang meyakini katanya nih ya, Bapak Yahweh itu kembali
berinkarnasi di dalam rahim seorang wanita. Lalu kelompok ini meyakini bahwa vaksin itu adalah tanda antikris. Jadi orang Kristen harusnya nggak boleh menerima vaksin ya, karena dengan dia menerima vaksin, ia akan menerima tanda 666. Ini juga nggak masuk akal saya, saudara ya, nggak masuk logika saya. Saya terus terang, saya sudah divaksin, bahkan sampai booster yang kedua, sudah beres saya vaksin dari awal sampai akhir. Saya orang yang ngerti sekali firman Tuhan, saya ngerti sekali teologi ya. Saya juga mengerti sekali apa itu doktrin-doktrin yang berkembang di antara gereja-gereja. Saya juga sudah menyelesaikan Alkitab saya dengan baik dari awal sampai akhir. Saya tidak mendapati bahwa 666 itu artinya tidak boleh divaksin. Itu nggak ada, saudaraku. Kenapa banyak orang-orang Kristen yang seperti ini ya? Saya tuh mulai bertanya-tanya. Kenapa banyak orang Kristen yang mudah sekali diperdayakan dengan pengajaran yang buat saya receh ya? Kalau gini loh, kalau misalnya ada hamba Tuhan ya yang setia ikut Tuhan, lalu dia mulai disesatkan, tetapi yang disesatkan itu adalah keinginannya ya. Artinya hamba-hamba Tuhan ini sungguh di dalam melayani Tuhan, tapi kemudian ketika ia mulai diberkati, hidupnya mapan, tiba-tiba dia ketahuan jatuh dalam perselingkuhan. Seperti ini biasa aja buat saya, seperti ini biasa. Tapi kalau ada orang yang kemudian tersesat oleh karena ada Yesus lain yang datang sebagai seorang Yesus wanita dan menulis kitab suci yang baru, atau ada orang yang disesatkan oleh Allah Bapa, atau orang sekarang yang katakan Bapak Yahweh itu turun menjadi seorang anak lagi yang muncul dalam seorang rahim wanita, itu saya akan langsung heran ya, kenapa ya? Kenapa orang ini tidak punya wawasan yang benar? Kenapa orang ini tidak punya pemahaman yang benar? Saya mulai bertanya-tanya, apakah mereka masuk ke gereja beribadah tuh ngapain ya? Apakah mereka tidak mendengarkan firman Tuhan? Karena ajaran-ajaran yang baru ini memang banyak kali menekankan kepada suara roh. Ini dia nih yang jadi masalah. Saya bukan anti orang yang bernubuat atau wahyu ilahi ya. Kalau saudara mau tahu, saya ini tumbuh di dalam pelayanan karismatik yang pure, banyak kali mengajarkan tentang mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau suara Tuhan yang sudah aneh-aneh seperti ini, itu nggak masuk akal buat saya. Karena suara Tuhan yang didengar itu sekehendak hati orang yang ngomong. Jadi nggak berpadanan dengan kitab suci, nggak berpadanan dengan Injil. Makanya saya tuh sampai heran, bisa-bisanya kalau ada orang yang lama ke gereja, mungkin hampir seumur hidupnya ke gereja, kemudian juga dia sudah istilahnya menerima pengajaran yang benar, kemudian juga dia bahkan melayani, tiba-tiba jatuh dalam ajaran sesat. Saya mulai bertanya-tanya, ini dasar kekristenannya gimana sih ya? Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkhusus nih para pelayan-pelayan Tuhan, cek dan recheck kembalilah berita Injil yang saudara sampaikan di gereja. Sudahkah berita Injil itu memang menyampaikan kebenaran tentang kekristenan yang sejati, dasar-dasar kekristenan, Yesus Kristus, ketuhanan Yesus Kristus, dan semuanya itu sudahkah disampaikan, dipaparkan dengan benar? Jangan-jangan yang disampaikan di gereja, sekali lagi ya, bukan saya sentimen, cuma duit, cuma cuan, berkat, sukses. Tapi dasar kekristenannya nggak ada. Ya, kalau perlu disampaikan lagi lah sejarah-sejarah seperti Konsili Nikea yang menghasilkan syahadatnya orang Kristen, yakni pengakuan iman rasuli. Konsili Nikea itu adalah pertemuan uskup-uskup sedunia, saudara ya. Bagaimana mereka pada waktu itu membahas tentang munculnya ajaran-ajaran sesat yang merendahkan pribadi Kristus Yesus yang dianggap lebih rendah daripada Bapa. Di situ orang-orang jadi memandang Yesus cuma ciptaan. Dan konsep seperti ini masih diyakini oleh beberapa aliran yang saya nggak mau sebut ya. Yang salah satunya sudah disahkan agamanya di Indonesia, saudara ya. Ketika mereka mengecilkan Yesus menjadi sekedar ciptaan. Nah, kesesatan-kesesatan seperti ini memang harus diantisipasi dan dipikirkan kembali oleh gereja. Jangan sampai dipandang enteng. Ya, saya adalah saksi bahwa saya sudah bertobat begitu lama dan melayani pekerjaan Tuhan, dan banyak orang yang datang ke gereja itu mereka cuma pengen cari kesembuhan, pengen cari berkat.
Tapi mereka lupa membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Ya, tidak ada salahnya kita belajar teologi ya, teori-teori yang mendasar dari ajaran kekristenan tuh nggak ada salahnya, supaya saudara tuh nggak mudah digoyahkan. Banyak hari ini orang goyah ikut Tuhan, kecewa ikut Tuhan lalu meninggalkan Yesus, goyah ikut Tuhan lalu pindah keyakinan oleh karena cinta kepada pasangannya, akhirnya meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena tidak punya dasar yang benar, tidak ditanamkan dasar yang sejati. Hidup-hidupnya itu tidak berakar kepada firman Tuhan yang didengar suara roh. Yang didengar suara roh. Suara roh itu hanya untuk pembenaran keinginan dagingmu saja. Kalau suara roh yang sejati itu adalah menegur kesalahanmu yang tidak ada orang tahu. Itu suara roh sejati. Dan buat saya, semua orang tuh bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mendengarkan roh Tuhan. Ya, coba belajarkan seimbangkan lah. Mendengarkan suara roh tuh sah-sah saja, tetapi bagi diri saudara pribadi dan di dalam kamar doa saudara, dan pastikan saudara juga membaca kitab suci itu sampai tamat, dari awal sampai akhir. Kalau sudah tamat diulang lagi. Ya, tidak ada salahnya kita datang ke toko-toko buku rohani kemudian mencari renungan-renungan harian, atau saudara boleh mendengarkan renungan harian di sini. Saudara cek dan recheck sama Alkitab saudara, apakah benar apa yang saya sampaikan. Gak ada salahnya kita ngecek semua pengajaran ya, karena ada begitu banyak pengajaran itu yang luput, yang gak dicek, termasuk dari hamba-hamba Tuhan yang katanya sudah kaliber gede di Indonesia. Ternyata ada banyak perkataan pendeta-pendeta ini melenceng dari firman Tuhan. Nah, ini yang saya sebut dengan penyesatan yang tipis-tipis ya, melenceng. Apalagi yang ada hubungannya dengan pengajaran soal menabur, memberi uang, itu banyak disertai dengan ancaman-ancaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati juga ya. Karena di dalam saya lihat di situs-situs internet itu ya, ada begitu banyak tersebar ya link-link atau situs-situs dari ajaran-ajaran sesat ini. Mereka berkedok dengan tulisan belajar firman Tuhan, renungan harian. Tapi ketika saya cek di dalam, oh ternyata ini ajarannya Yesus wanita itu. Cara saudara ngecek, saudara bisa lihat di dalam situs itu biasanya akan ada banyak gambar-gambar Alkitab yang berwarna merah dijejer. Ya, biasanya seperti itu gambar-gambarnya. Nah, sulit saya jelaskan bagi saudara yang adalah orang Kristen yang awam, yang masih newbie ya, yang masih belum sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara mengenal firman Tuhan, saudara rutin membaca kitab suci, saudara akan tahu penyesatan itu dengan mudah ya. Kalau saudara tanya apa hak saya punya hak juga untuk ngomong itu sesat ya, karena saya belajar banyak. Jadi bukannya saya sentimen dengan situs-situs rohani yang lain selain punya saya, bukan. Karena saya memang juga melihat itu memang jelas-jelas ya, kalau Yesus wanita datang lagi itu nggak sesuai. Firman Tuhan juga katakan ketika Yesus naik ke sorga ya, ketika Yesus naik ke sorga terangkat di hadapan murid-muridnya, malaikat Tuhan menegur mereka, ngapain kalian berdiri di sini diam-diam ngelihat ke atas? Karena Yesus itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu akan tidak lagi dengan inkarnasi, saudaraku. Tidak lagi dengan ia menjadi bayi Yesus lagi, tidak. Apalagi jadi Yesus wanita itu tidak ada. Dia akan datang kedua kalinya itu betul-betul datang sebagai hakim dan sebagai raja untuk menghakimi dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kembali mengingatkan sebagai kesimpulan dari pembahasan ini di dalam Efesus 4 ya. Kita akan lihat bersama-sama Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Ini pentingnya di dalam gereja Tuhan ya, supaya diperlengkapi. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, pertumbuhan kita ini
ada di tangan orang-orang ini. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar. Makanya sekali lagi semoga hamba-hamba Tuhan mendengarkan juga apa yang saya sampaikan di sini. Fokuslah untuk memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus yang benar ya, yakni kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi puncaknya nanti setiap murid-murid itu diarahkan untuk menjadi sama seperti Yesus, saudara ya. Yesus yang mana? Yang pasti bukan Yesus yang lain ya. Dan sekali lagi saya juga tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, saudara belajar Yesus jangan dari kitab suci yang lain. Maaf kata ya, saya akan terus terang lagi, jangan dari kitab suci Yesus wanita ini, dan jangan dari kitab suci dari keyakinan atau agama yang lain. Walaupun di agama yang lain itu ada membahas tentang Yesus atau Isa, tapi jangan belajar dari situ. Belajarlah dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita. Karena ini yang paling sejati. Ini yang paling benar Kristusnya. Karena buat saya Yesus yang lain yang disampaikan di dalam kitab suci agama lain itu sama dengan Yesus yang lain. Ya. Karena kitab suci kita, perjanjian lama sampai perjanjian baru ini lebih tua umurnya, saudara ya. Jadi dan sudah diuji dengan benar. Lebih tua umurnya dan sudah teruji dengan benar dan sudah dikonfirm, dicek and recheck kalau begitu banyak ahli, semuanya itu ini lebih sahih menurut kita ya. Menurut kita orang-orang Kristen ya. Menurut saya pribadi juga lebih sahih. Kitab suci orang Kristen itu adalah sumber di mana kita bisa belajar Yesus yang sejati. Sementara Yesus yang lain di luar kitab suci orang Kristen tidak seharusnya kita anggap itu benar ya. Yang paling benar adalah Yesus Kristus yang ada di dalam kitab suci orang Kristen, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Walaupun di perjanjian lama masih belum eksplisit disebut Yesus Kristus ya, tapi nubuatannya itu ada di dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias, lalu dalam perjanjian baru itu penggenapannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh mencelikan mata kami. Tuhan tolong supaya hikmat dan pengertian yang berasal dari Roh Kudus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak mau memandang enteng didikan dan pengajaran yang sejati dari kitab suci. Supaya kami tidak hanya belajar firman Tuhan cuma sekedar ngeroh, atau kami memaksa untuk belajar tentang Tuhan dari orang-orang yang selalu bicaranya suara Roh Kudus. Tapi kami belajar secara eksak Tuhan, apa yang tertulis secara logos di dalam kitab suci-Mu. Dan kami pelan-pelan dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai pengetahuan yang iman yang benar dan bertumbuh dalam segala arah menuju kepenuhan Kristus. Terima kasih Bapa, tolong setiap kami dijauhkan, diluputkan dari ajaran-ajaran sesat, yakni dengan cara kami bertekun di dalam beribadah, berbakti, kemudian juga bertekun di dalam membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.